Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada resiko fasik, ada resiko syirik, ada resiko gak nyambung kecuali angan-angan. Fasik itu adalah kita hanya berhenti di ilmu baru, gak nyambung akan Allah dan Rasul, ya. Bersyariat saja tanpa hakikat akan fasik, berhakikat saja tanpa syariat akan zindik, keluar jalur. Dan apabila yakin mau bertuhan langsung tanpa lewat hakikat dan syariat, tak akan nyambung. Nah, kita harus imbang ya, masuk Islam itu secara kafah ya, masuk agama itu secara kafah. Kalau nggak kafah, nggak akan sampai, karena Allah itu maha sempurna, maha mutlak. Nah, parameter ilmu benar lurus di jalannya adalah apabila ketemu dengan Quran Qadim, ya, kalam Qadim ya, firman Qadim ya, apapun nama kitabnya ya, jika sampai ketemu pada Qadimnya itu berarti sah, lurus, benar. Karena hubungan Qadim itu hubungan langsung, kalam Qadim itu kalamnya langsung, dia yang berkalam ya. Nah, itu yang diterangkan di Al-Qiyamah ayat 16-17. Kami mengumpulkan nurnya dalam dadamu, kemudian kami yang membacakannya, dan kami menjelaskannya kepadamu. Dan kita yang membaca, tapi dia sendiri ya, tapi kami, Allah dan sistemnya, Allah dan tali kodimnya, Allah dan tali agamanya. Tapi ketika kodim itu nggak bernama, ya. Kodim, hubungan kodim itu sudah tidak ada nama, tidak ada sifat, tidak ada afal ya. Yang bernama, bersifat, berafal itu hubungan baru. Maka agama yang bernama itu agama perspektif barunya. Sedangkan agama yang tersistem, yang tauhid, yang qadim, itu ya itu juga. Makanya ikutilah jalan agama yang lurus, ya. Ikutilah agama Ibrahim ya, yang lurus. Padahal mushaf Quran itu munculnya zaman Nabi Muhammad. Tapi di situ perintahnya termasuk ya, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Istilah Islam, istilahnya saja, mereknya munculnya zaman Nabi Muhammad. Tapi di dalam Qur'annya malah menyebutkan Nabi Ibrahim Muslim, Nabi Musa Muslim, Nabi Muhammad, Nabi Isa Muslim. Berarti Muslim yang kodenya semuanya sama ya, tapi yang barunya berbeda ruang, berbeda waktu, berbeda nama Rasul, berbeda syariat, itu menjadi terkotak-kotak perspektif baru ya. Demikian ya. Jadi agama apapun ya, kalau samawi asal tersistem kodim, itu ya itu juga
isi yang dibalik Rasul Nuh, Rasul Ibrahim, Rasul Musa, Rasul Isa, Rasul Muhammad itu sami mawon. Makanya di Quran janganlah membeda-bedakan Rasul. Demikian juga isi kitab yang kodimnya itu juga sami mawon. Walaupun wujud mushafnya berbeda-beda. Bisa dilihat di Al-Bayyinah ayat 2 dan 3 ya. Rasul yang membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar loh. Ya. Jadi yang syariat itu memang mengikuti hukum ruang dan waktu. Rasulnya pun beda-beda nama, beda wujud, beda zaman. Kodimnya semuanya sama, kitab kodimnya sama, ya. Tuhan kodimnya sama. Itu kan ada di rukun iman. Nah kalau nggak ketemu jalan kodim, gimana kita bisa mengimani Tuhan kodim, kitab kodim, rasul kodim, malaikat kodim, sampai kodok-kodar kodim? Nggak bisa. Maka kita harus menjangkau dimensi kodim. Kalau nggak demikian, kita pasti akan terjebak pada perspektif baru dan merasa benar dengan merek, nama, zaman. Karena apa? Dunia ini relatif, akhiratnya kodim. Jasmani kita relatif, roh kita kodim. Sedangkan dunia itu fata morgana, baharu. Maka kita harus menjangkau kodimnya. Hukum baru, hukum dunia akan terus bergerak ya waktunya ya. Nggak pernah ketemu. Waktu dulu dan sekarang nggak akan ketemu. Ya. Rasul Isa, Rasul Musa, Rasul Nuh nggak akan ketemu. Barunya ya. Tapi kodimnya ketemu, akhiratnya ketemu, kekal. Memang ini sulit dibayangkan ya. Jadi itulah kenapa kodim itu kami sampaikan dengan kriteria unlimited, undefinisi, undeskripsi, atau tidak akan bisa dibayangkan dengan akal dan panca indera manusia, atau juga laisa kamislihi syai'un, ya, tidak bisa dibayangkan angan-angan. Yang bisa dibayang-bayangkan itu baru. Nah demikian ya, sifatnya baru harus terbarukan dan harus silih berganti, karena rusak musnah baru lagi, rusak musnah baru lagi, terus demikian ya. Itu sifat dunia baru. Nah, agama yang kodim di akhirat, di dunianya baru. Rasul yang kodim di akhirat, di dunianya baru. Mursyid yang kodim di akhirat, di dunianya baru. Tuhan yang kodim di akhirat, di dunianya baru. Kitab yang kodim di akhirat, di dunianya baru. Nah, contohnya ya, di surat Al-Hijr ayat 21 apa? Yang bunyinya kira-kira begini. Seumpama Quran ditaruh di atas gunung atau bukit, maka gunungnya yang hancur terai-berai. Tapi kalau Quran yang mushafnya, yang barunya ditaruh di atas genteng saja 3 tahun, Quran mushafnya yang rusak, dimakan hujan, kena panas, dimakan rayap. Nah, sedangkan nur kodimnya ditaruh di atas gunungnya itu rusak. Dan yang bisa menjangkau potensi kodim itu hanyalah hati manusia. Tidak kuat menanggung baku antara bumi dan langit ya. Ya, antara bumi dan langit enggak ada satupun yang kuat ya, kecuali hati hambaku. Hubungan kodim dengan Allah lewat hati, kolbu atau roh.
Di luar itu nggak mungkin, nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat. Nah, makanya kita harus mengenali ilmu qadim dan baru, apa bedanya. Ya, sekali lagi ya, agama qadim, agama akhirat itu satu. Agama barunya di dunia banyak. Tuhan qadim di akhirat itu satu. Perspektif Tuhan baru di dunia banyak, namanya banyak ya. Kita qadim di akhirat kekal ya, qadimnya satu. Kita baru di dunia banyak, namanya banyak, wujudnya banyak. Rasul qadim di akhirat yaitu itu juga. Rasul baru di dunia ya banyak, nama-namanya juga banyak. Mursyid yang qadim di akhirat ya satu, itu juga. Tapi mursyid yang baru di dunia ya banyak. Ada namanya ini, ada namanya itu, wujudnya ini, wujudnya itu. Nah, demikian ya. Memang sulit ya. Nah, demikian juga roh. Roh itu pun qadim ya, tapi roh qadim itu di akhiratnya, bukan pria, bukan wanita, bukan wujud, bukan nama. Nah, demikian. Tapi roh kita di dunia ya baru, ada jenis kelaminnya, ada wujud wajahnya, ya. Demikian ya. Sedangkan roh, praktek di alam roh, karena qadim nggak ada pembanding, yang ada hanyalah dirinya sendiri. Isra 14 cukuplah kamu sendiri sebagai pelapor dan pengukur ya. Dan juga Al-Baqarah 94, akhirat itu hanya untukmu seorang diri saja ya, dan bukan untuk yang lain ya. Jadi yang membuat rusak, distorsi agama-agama menjadi banyak, pecah-pecah, berselisih, itu karena dari qadim ke baru. Kalau qadim, tauhidnya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama. Kalau baru, agamanya beda-beda, rasulnya beda, merek agamanya beda, kitabnya beda, mursyid beda-beda. Yang rusak berarti yang baru juga berarti rusak. Hukum baru itu pasti akan rusak. Nah, siapapun Anda yang masih melihat Rasul yang bernama itu baru. Siapapun yang masih melihat mursyid yang bernama yang berwujud itu baru. Siapapun Anda yang masih melihat kitab yang bernama yang berwujud yang tertulis itu baru. Ya, dan yang baru pasti akan rusak. Mushaf Quran ya. Nah, dimakan waktu ada yang sobek, ada yang hilang, ada yang luntur tulisannya, ada yang aus dan sebagainya, kan? Bukan kalau di atas genteng 3 tahun rusak itu mushafnya. Nah, demikian ya yang bisa kami sampaikan. Itulah kenapa agama menjadi banyak, karena selalu rusak dan baru, rusak dan baru. Qadimnya sama, ya. Pakai rukun iman, qadim semua. Demikian juga tarekat ya. Tarekat itu qadimnya cuma satu, itu juga. Nah, kalau menjadi banyak ya dan terpecah-pecah menjadi pandangan baru, wah itu sudah rusak. Sudah melihat qadim dengan baru itu rusak, pasti rusak karena baru. Ya, siapapun Anda yang masih melihat mursyidnya itu bernama, berwujud, itu pasti akan rusak. Harusnya aku dan Anda itu mursyid qadimnya sama. Aku dan Anda agama qadimnya sama. Aku dan Anda Tuhan qadimnya sama. Aku dan Anda kitab qadimnya sama. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka maktubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.